kebaikanmu. Jika ia ahli sholat, maka ia dipanggil dari pintu sholat. Dan jika dia ahli jihad, maka ia dipanggil dari pintu jihad. Dan jika dia ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan jika dia ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu apa yang hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimahullah, agama Islam itu sangat luas. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau kita sepanjang umur kita, kalau kita ingin meniru apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, mungkin umur kita tidak akan cukup untuk mengikuti semua amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Akan tetapi, malayatrakul, layatrakul. Jika tidak didapati semua, maka jangan tinggalkan semua. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kita sebagai umat muslim yang cerdas, kita harus memilih di antara amal-amal wajib yang kita lakukan. Kita harus memilih amal-amal apa yang sekiranya kita dalami betul, kita pegang betul, yang kelak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang kita pegang ini menjadi amalan penyebab kita dipanggil ke dalam surga. Mungkin sering kita dengar kisah terpahnya Bilal ya. Karena apa? Karena amal yang demikian dia dalam yaitu salat sunnah. Kita melihat dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang penjual roti. Kisahnya masyhur ya, di mana tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat ingin sekali pergi ke kota Irak. Padahal tidak ada uzur, tapi beliau tiba-tiba sangat ingin pergi ke sana. Dan memang betul di masa tuanya beliau pergi ke kota Irak dan tiba di satu masjid. Setelah itu beliau iktikaf di masjid itu, istirahat karena beliau adalah musafir. Ternyata di masjid itu beliau diusir dengan marbotnya. Akhirnya beliau keluar pergi ke emperan masjid. Ternyata di emperan masjid juga diusir lagi ke jalanan. Masya Allah ya, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang tidak kenal di zaman itu nama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini di tahun 780 Masehi sampai 850 Masehi. Dia ulama menghafal 1 juta hadis. Jadi namanya sangat terkenal. Hanya saja orangnya tidak ada yang tahu karena zaman itu tidak ada sosial media. Kemudian beliau didorong-dorong sampai ke jalanan dan ada 2 toko kecil, toko roti di depan masjid. Kemudian dipanggil wahai Syekh, mari menginap di tempat kami. Ada tempat walaupun kecil. Kemudian Imam Ahmad melihat kebiasaan yang mungkin tidak biasa orang lakukan pada waktu itu. Si penjual roti ini setiap kali mengadon, membuat pemecahan telur, dia mengucapkan astagfirullah, lakukan astagfirullah. Semua aktivitas yang dia lakukan, dia sisipkan kalimat istighfar. Ternyata apa? Imam Ahmad bertanya, wahai Syekh, kebaikan apa yang telah kamu dapatkan dengan istighfarmu itu? Dan sudah berapa lama kamu melakukan itu? Sungguh, aku sudah melakukan ini selama 30 tahun. Dan sungguh tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, yaitu saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah ya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata saya jauh-jauh dari Basrah pergi ke kota Irak ini karena doa Anda. Padahal saya tidak memiliki uzur. Inilah berkat istighfar ya, sesuatu kebaikan yang didahulukan sebelum dia meninggal. Juga kita melihat dalam kitab Zuhud ya, karya Abdullah bin Mubarak, ini juga ada diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Lalu tiba-tiba datanglah seorang kaum Ansor, pakaiannya masih basah dengan nentek sendal untuk menjalankan sholat. Keesokan harinya terjadi hal yang sama. Tiba-tiba Rasulullah, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Lalu datang orang yang sama, sampai 3 kali berulang. Sehingga apa? Para sahabat ini penasaran,
apa amalan orang ini sehingga orang ini dijamin masuk surga? Lalu Abdullah bin Amr bin As, ini putranya Amr bin As, penasaran. Sahabat itu ketika melihat ada kebaikan, ada jaminan surga, mereka berlomba-lomba untuk amalan apa yang dia buat. Ayo kita kerjakan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini meminta izin kepada pemuda ini. Wahai pemuda, bolehkah saya menginap di rumah Anda karena saya memiliki masalah dengan orang tua saya. Kemudian dia menginap dan melihat amalan yang dilakukan oleh pemuda ini. Setelah 3 hari menginap, ternyata Abdullah bin Amr bin As ini tidak melihat amalan-amalan khusus. Sholatnya biasa, zikirnya biasa, bahkan dia juga tidak diam mulai di 3 hari itu. Sehingga akhirnya dia mengaku, wahai saudaraku, sebenarnya aku tidak sedang bermasalah dengan orang tuaku. Hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW selama 3 hari mensabdakan sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Ternyata engkau yang muncul selama 3 hari berturut-turut itu. Karena itu aku menginap di rumahmu untuk mengetahui amalan apa yang kau lakukan, sehingga engkau mendapatkan jaminan surga di Rasulullah. Lalu pemuda ini menjawab, sungguh seperti yang kau lihat, saya tidak mengerjakan amalan apa-apa. Hanya saja saya tidak pernah mempunyai rasa iri kepada sesama muslim atau hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dengan menghilangkan rasa iri dan hasad, Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan surga kepada orang ini. Kebaikan yang ditunda ya tidak didapatkan di dunia, tapi kelak didapatkan di yaumil akhir. Dan satu kisah terakhir ya, kisah kedermawanan Zubaidah binti Ja'far. Siapa yang tidak kenal di Irak ya tentang perempuan ini? Ini adalah istri Sultan Harun al-Rashid. Kedua orang ini adalah orang yang soleh dan solehah pada masanya. Ini di tahun 766 sampai 831 Masehi. Zubaidah ini dengan posisinya yang sebagai ratu ya, dia memiliki banyak kelebihan harta. Dia punya banyak pelayan. Kemudian dengan hartanya itu dia gunakan, banyak digunakan di jalan Allah. Dia sedekahkan, dia hajikan orang, biayai perang. Kemudian yang terkenal ya, dia pernah mendalamkan sumur Zam-Zam karena waktu itu sudah mulai berkurang. Dan situs yang saat ini masih ada adalah terusan ya, pembuatan jalur air dari Mekah menuju Arafah. Sampai sekarang situsnya masih ada. Karena pada masa itu orang berhaji itu membutuhkan minum ya, maka dia buat sama kayak gitu. Akan tetapi yang namanya manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sehingga juga ketika Zubaidah ini meninggal, lalu saudaranya Zubaidah ini bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Lalu ditanyalah si Zubaidah ini, wahai saudaraku, apa yang kau dapatkan dari sedekahmu yang demikian banyak? Namamu terkenal sekali, disebut-sebut di satu kota ini. Akan tetapi kemudian dijawab, sungguh Allah bukan menerimaku dari amalan yang itu, tetapi Allah menerimaku dari sholat tahajud yang aku lakukan yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu jemaah rahimahullah, sungguh kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu ada seorang raja yang mengatakan, sungguh jika aku tahu ada satu istighfarku yang diterima oleh Allah, maka aku akan sedekah sangat banyak. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari di momen Ramadan ini kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan untuk beramal sebanyak mungkin. Dan kita bisa pilih amal-amal tertentu yang benar-benar kita bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Yang kita berharap ya, dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita, menjadikan sebab kita masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Di akhir untuk pada bagian ini, mari kita mohon kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
ada benarnya datang dari Allah, dan jika ada salah mohon dimaafkan. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa